Saya Dr. Luki Safitri Widya Kusuma, seorang SPOG konsultan dari Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Yang pertama ingin saya jelaskan dulu bahwa Rumah Sakit Persahabatan saat ini sudah menjadi rumah sakit COVID. Jadi hampir tidak ada lagi pasien normal yang berobat kemari, kecuali memang untuk kemoterapi, hemodialisa, dan beberapa pasien yang sudah dengan perjanjian. Untuk itu biasanya pasien-pasien hamil yang sudah mendekati waktunya persalinan ataupun yang bermasalah dengan kehamilannya, tapi tidak PDP ataupun tidak ada kecurigaan terhadap COVID, sudah kami rujuk ke rumah sakit sekitar dengan surat langsung dari direktur utama. Sementara di Rumah Sakit Persahabatan sendiri untuk wanita hamil dengan PDP atau COVID, kami menyiapkan ruang perawatan sebanyak 10 tempat tidur. Dan pasiennya biasanya datang melalui instalasi gawat darurat. Nah, biasanya pasien ini akan dirujuk melalui SPGDT. Tentu di SPGDT itu sudah harus ada data-data, paling tidak data mengenai anamnesis dari infeksi saluran pernafasan atas, kemudian adakah riwayat kontak, kemudian dari tanda-tanda vitalnya bagaimana, ada pemeriksaan lab DPL-nya, kemudian ronsen torak. Kemudian karena dia hamil, paling tidak ada data USG dari perujuk. Nah, jika itu semua sudah ada, dikirimkan ke SPGDT, maka SPGDT akan menyetujui. Dan pasien akan datang ke triase Rumah Sakit Persahabatan. Nanti di triase akan dinilai oleh dokter triase dan dilaporkan langsung ke dokter DPJP dan dokter onsite-nya. Kemudian pasien akan ditangani di bagian kebidanan bersamaan dengan bagian paru. Jadi pasien yang datang ke rumah sakit kami kan pada umumnya atau hampir semua adalah pasien rujukan dari rumah sakit lain. Nah, biasanya pasien itu kalau kami nilai bayinya sudah viable atau trimester 3 ke atas, maka kami akan putuskan di rumah sakit kami untuk terminasi kehamilannya dengan perabdominam. Kecuali memang pasiennya datang dalam keadaan kala 1 akhir atau kala 2. Itu masih dipertimbangkan untuk pervaginam. Nah, kalau dia dengan perabdominam, paling tidak kita bisa menyelamatkan bayinya karena bayi kemudian akan dipisah dan ibunya akan dirawat bersama dengan bagian paru. Boleh dilakukan dengan diberikan perlindungan. Biasanya bagian radiologi udah tahu itu perlindungan pada daerah abdomen. Pada ibu-ibu yang melahirkan dan ibu-ibu yang PDP atau COVID positif, bayinya tidak diperizinkan untuk diberikan ASI atau inisiasi dini. Kalau kami di Rumah Sakit Persahabatan memutuskan kalau pasien datang dalam kehamilan trimester 3 atau term dan janinnya sudah atau sebelum aterem tapi kami nilai janinnya viable, maka kami memutuskan pasiennya untuk dilakukan seksio sesaria. Kecuali memang datangnya dalam keadaan kala 1 akhir atau kala 2. Kenapa? Karena dari pengalaman kami walaupun belum banyak pasien-pasien yang ternyata kemudian terbukti dia COVID positif, kondisinya pasca persalinan itu memburuk. Jadi paling tidak kami sudah bisa menangani atau menyelamatkan bayinya. Jadi dipersahabatkan, diputuskan bahwa pasien yang dirujuk akan kami lakukan terminasi kehamilan per abdominal. Teruskan dengan terminasi per abdominam, kita akan lebih mudah juga mengontrol penyebaran virus ini dengan persiapan di mana semua petugas memakai APD yang lengkap. Sementara kalau observasi di kamar bersalin, pasien dalam persalinan kala 1 atau saat kala 2 mengedan, itu akan lebih sulit untuk mengontrol penyebaran virusnya. Ya, pasien-pasien yang sudah dipersiapkan untuk operasi, selama ini kan barangkali pasiennya masuk dulu ke kamar operasi, kemudian operator atau asisten baru datang. Tapi khusus untuk COVID-19 ini, biasanya tim operasi sudah siap dahulu di dalam kamar operasi, mulai dari dokter anestesi, dokter bedahnya, asisten bedahnya, kemudian instrumennya, dan tim pendukung lainnya sudah siap di kamar operasi. Baru kemudian kita akan memberitahukan atau mengontak di mana pasien itu berada untuk pasien segera dikirim. Jadi pasien tidak akan berlama-lama berada di ruang tunggu kamar operasi, karena begitu pasien datang, pasien akan langsung masuk ke ruangan bertekanan negatif. Jadi pasien kalau sudah dilakukan tindakan misalkan seksio sesaria, maka ibunya akan dirawat oleh bagian kebidanan,
Paling tidak 1-2 hari setelah keadaan umum stabil, dia akan dipindahkan ke ruang rawat COVID lainnya, tetap ruang isolasi. Dan di sana akan dipantau. Kalau hasil swabnya, asal tes COVID-nya 2 kali berturut-turut negatif, maka pasien akan dipulangkan. Kita semua di sini yang pegang kendali utama adalah bagian paru. Bagian paru itu sudah memberikan patokan atau guideline untuk pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 dibagi 3, ada tanpa gejala, ada gejala ringan atau gejala sedang. Sementara khusus untuk ibu hamil sendiri kan POGI sudah membuat selebaran atau pamflet bahwa tidak berkunjung atau antenatal normal seperti biasanya kecuali ada beberapa penyulit. Nah, sementara kalau memang dia terkonfirmasi COVID-19 tetap dilakukan terapi. Misalkan untuk kalau dia tanpa gejala, maka dia melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari, kemudian diberikan edukasi apa yang harus dilakukan, kemudian diberikan vitamin C untuk 14 hari, kemudian pasien juga mengukur suhu tubuhnya 2 kali sehari, pagi dan malam. Selain itu juga pasien dipantau melalui telepon oleh petugas, oleh fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas, dan kontrol di fasilitas kesehatan primer setelah 14 hari. Untuk pemantauan gejala klinis. Sementara untuk kasus-kasus gejala tadi yang tanpa gejala ya, sementara yang gejala ringan akan ditangani oleh puskesmas, misalkan isolasi mandiri di rumah, kemudian diberikan edukasi dengan apa yang harus dilakukan, juga diberikan vitamin C untuk 14 hari, diberikan kloroquine untuk 5 hari, kemudian diberikan azitromisin untuk 5 hari, diberikan simptomatis gejala COVID seperti demam, dikasih anti demam ya. Kemudian juga diperlukan untuk jika diperlukan pemberian antivirus, dan kemudian kontrol ke fasilitas primer setelah 2 minggu. Nah, sementara untuk gejala sedang akan dirujuk ke rumah sakit darurat seperti Wisma Atlet dengan isolasi di rumah sakit tersebut, kemudian sama obat-obatnya yang diberikan, vitamin C, kloroquine dan azitromisin, kemudian antivirus dan simptomatis gejala-gejala yang didapatkan pada pasien. Sementara untuk gejala berat, nah ini yang banyak kami terima dan pada umumnya pasien dengan gejala berat yang ada di Rumah Sakit Persahabatan. Jadi akan dilakukan isolasi di ruang isolasi yang bertekanan negatif, kemudian diberikan obat-obatan kloroquine, azitromisin, antivirus, vitamin C, kemudian diberikan obat-obat suportif lainnya, dan juga pengobatan komorbid yang ada, misalkan ada hipertensi ya atau penyakit diabetes, karena 2 keadaan ini yang biasanya akan makin memperburuk keadaan. Kemudian akan dilakukan monitor ketat apakah pasien tetap bisa di ruang isolasi saja atau bahkan harus beralih ke ventilator. Ya, tentu pasien-pasien ini diperlakukan sama seperti penanganan pasien PDP yang tidak hamil lainnya. Jadi ada tergantung gejalanya, ringan, sedang atau berat. Tapi pada umumnya yang akan diberikan adalah regimen pengobatan antibiotik, azitromisin, kemudian kloroquine dan antivirus, serta vitamin-vitamin dan obat-obat komorbid lainnya yang diderita oleh pasien tersebut. Jadi karena di Rumah Sakit Persahabatan ini sudah dijadikan rumah sakit COVID, maka pihak rumah sakit dengan tim PPI-nya sudah melakukan zonasi. Jadi rumah sakit ini dibagi menjadi 3 bagian, zona hijau yang aman, zona kuning, peralihan, dan zona merah, di mana di sana dirawat pasien-pasien COVID ataupun daerah-daerah yang menuju tempat perawatan pasien COVID atau daerah tindakan. Nah, dengan adanya zonasi yang jelas seperti ini, maka semua karyawan akan lebih hati-hati saat melewati jalur tersebut, karena jalur itu semua sudah dipasang line-nya sesuai dengan zonanya. Ada line hijau, line kuning, dan line merah. Nah, pada umumnya hampir semua karyawan akan masuk melalui satu pintu. Dalam hal ini kami menyiapkan satu gedung yaitu Gria Puspa. Pasien semua akan masuk melalui Gria Puspa. Di sana pasien akan berganti baju. Dengan kami menyiapkan loker untuk karyawan menyimpan barang-barangnya, mengganti baju tugas atau baju scrub. Kemudian pasien akan keluar melalui pintu belakang untuk menuju tempat kerjanya masing-masing. Nah, nanti pada saat pulang mereka akan kembali menuju Gria Puspa melalui pintu yang sudah ditentukan, langsung membersihkan diri, mandi di kamar mandi yang sudah kami siapkan. Untuk kemudian dia kembali lagi
mengganti pakaiannya di ruang ganti, kemudian bisa mengambil barang-barang dari loker dan kembali keluar dari pintu utama Gria Puspa. Jadi tetap melalui jalur hijau. Pada umumnya karena kami sudah tidak menangani pasien-pasien yang normal lagi, jadi pasien yang kami layani di poli itu dengan APD yang sesuai dengan standar di poliklinik. Jadi dokter dan perawat memakai baju scrub dengan baju pelindungnya, kemudian memakai topi dan masker. Sementara kalau di ruang tindakan sesuai dengan APD level 3.